Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di video review buku dan kali ini aku akan mereview salah satu kumpulan cerita yaitu Tukar Takdir karyanya Valian Budi. Dan kalau kalian pernah lihat di video reading vlog mengenai novel-novel thriller yang aku baca di bulan Januari, salah satu judul yang aku baca yaitu Tukar Takdir, dan di video kali ini aku berencana untuk membuat video review khususnya gitu kan. Oke, sebelumnya di sini aku mau mengucapkan juga ya, selamat menunaikan ibadah puasa buat kamu yang menjalankan puasa. Semoga sampai akhir alias sampai hari raya kita semua masih diberi kesehatan, kenikmatan, dan yang lain-lainnya. Oke, balik lagi langsung aja kita mulai ke review dari Tukar Takdir ini. Buku ini bercerita atau berisi 12 cerita pendek dengan topik yang mungkin cukup dekat dengan isu sosial saat ini. Sesuai dengan judul dan juga tagline dari buku ini, masing-masing kisah yang ada di dalam sini itu berisikan mengenai kejadian yang pernah, mungkin atau akan dialami oleh seseorang di luar sana atau malah sama diri kita sendiri gitu kan. Kalau ditinjau dari gaya berceritanya, buku ini bisa masukkan ke kategori sastra kali ya. Sementara kalau untuk genrenya di sini itu kebanyakan genrenya itu adalah horor atau mempunyai vibe atau nuansa yang cukup suram. Langsung aja di sini aku mau membahas satu persatu isi dari cerita yang ada di dalam buku ini. Cerita pertama judulnya itu Diulang Sayang. Bab ini tuh ceritanya tentang seorang pria yang berada di dalam pesawat dengan pengumuman di pengeras suara yang mengatakan bahwa penumpang harus tetap tenang. Namun kondisi di luar tuh justru menunjukkan kalau kondisi pesawat sedang bergemuruh alias bergoncangan. Penumpang wanita yang ada di sebelahnya ini tampak gamang dan menutup mata menahan rasa sakit datang bulanannya. Namun di tengah keadaan genting itu, wanita itu lebih memilih untuk membicarakan alien dengan tokoh utama pria yang ada di dalam cerita ini. Cerita kedua di sini judulnya itu Serupa dan Serapuh. Bab ini itu menceritakan tentang seorang aktor terkenal yang dijuluki sebagai Kang Jur karena dirinya ini berasal dari sebuah desa di Cianjur. Dengan aksen Sundanya yang kental, Kang Jur ini merintis karirnya sebagai aktor di ibu kota Jakarta hingga 10 tahun lamanya, bayangin. Dan Kang Jur ini mendapatkan tawaran untuk syuting spin-off seri yang sedang dimainkannya, tapi dia ini merasa muak. Kang Jur pun dengan tanpa sengaja meng-hire seseorang yang dirasa mirip dengannya untuk menggantikannya. Lama-kelamaan penggantinya pun lelah juga dan ingin digantikan dengan orang lain. Sampai ada satu berita yang cukup menggemparkan dunia perfilman atas kondisi dari si Kang Jur ini. Lanjut ke cerita yang ketiga yang judulnya itu Duta Rumah Tangga, berkisah seorang wanita bernama Arni yang mana dia ini tuh adalah seorang influencer atau selebgram yang pengikutnya banyak banget gitu kan. Dan semakin hari followersnya itu semakin banyak karena di sela-sela konten masak dan juga wrap up make upnya dia itu menonjolkan beberapa bagian tubuh tertentu. Namun siapa sangka kehidupan romantis yang ditunjukkannya di media sosial dengan caption yang manis ternyata itu berbanding terbalik dengan apa yang dialaminya setiap hari di rumahnya. Cerita keempat judulnya itu Kunci Pencari Pintu. Bab ini ceritanya tentang Mardikun yang pada suatu malam itu terbangun karena mendengar teriakan istrinya. Beberapa jam yang lalu semuanya tampak normal sampai Mardikun ini menemui istrinya menjerit-jerit kayak kesurupan. Singkat cerita, si Mariati ini alias istrinya itu dibawa ke rumah sakit oleh bantuan salah seorang pelanggannya Mardikun yaitu Bu Berta. Oh ya, by the way, Mardikun ini tuh adalah seorang juru kunci yang seringkali mendapati pesanan dari Bu Berta karena Bu Berta ini orangnya pelupa gitu, paham gak sih? Hingga suatu kondisi Mardikun pun makin lama makin bingung antara ingin menyelamatkan istrinya atau membalas budi Bu Berta. Dan akhirnya dia pun mempunyai pikiran-pikiran liar. Dengan berbekal kunci salinan Bu Berta, Mardikun pun mulai menuruti keadaan. Cerita kelima yaitu Kelainan Itu Kelebihan. Bab ini ceritanya tentang seorang gadis yang namanya tuh Ratri yang punya kelebihan yang mana si Ratri ini tuh lebih suka untuk menyebutnya sebagai kemampuan melihat gambaran. Karena apa yang dimiliki Ratri ini tuh adalah kondisi di mana dia ini bisa mengetahui apa yang dialami, dirasakan, atau bahkan disembunyikan oleh seseorang. Ya istilah lainnya kayak cenayang gitu sih ya.
Tapi lama-kelamaan Ratri mulai menyadari satu hal, dia ini bisa mengetahui apa yang ada pada orang lain, tapi dia nggak bisa lihat apa yang ada pada dirinya sendiri. Cerita yang keenam judulnya itu Centong Ajaib. Bab ini menceritakan tentang pemilik sebuah rumah makan yang sudah mencoba 1001 cara untuk menjadikan tempatnya ini tuh atau warungnya ini ramai dan gak kalah pamor dengan warung seberang. Mulai dari makan porsi sepuasnya, terus kemudian gratis minuman, gratis isi ulang pulsa bahkan ya. Sudah ia lakukan tapi tokonya tetap sepi. Sampai poster segede gaban juga udah dilakuin sama dia, cuma tetap sepi gitu kan. Hingga suatu hari datang pria berpakaian serba hitam menawarinya sebuah centong untuk diletakkan di wadah nasi miliknya dan sebuah panci yang tertutup. Singkat cerita, ibu itu menerimanya dan mulai melihat pelanggan demi pelanggan berdatangan, bahkan sekali pesan bisa sampai 15 pieces. Namun karyawan di rumah makan si ibu ini membuat satu kesalahan. Ia mencuci centong yang tadi diberikan si pria itu. Cerita ketujuh di sini judulnya itu Pembohong yang Jujur. Di bab ketujuh ini jujur aja aku tuh merasakan merinding banget. Bukan karena cerita hantu, tapi justru karena ini adalah kehidupan. Paham gak sih? Bahwa kejahatan itu sebegitu dekatnya dengan kita setiap hari, dan bahwa sifat manusia bisa sebegitu mind-blowingnya bagi kita. Ini ceritanya tentang seorang gadis yang selalu mencoba jujur dengan perasaannya sendiri, padahal sebenarnya dia itu menutupi kebohongannya. Lama-kelamaan kayak jadi habit gitu, bahkan sampai membawanya pada sebuah kebohongan dengan skala yang lebih besar lagi. Bab ke-8 ceritanya itu berjudul Pecinta Butuh Pelarian. Ini tuh kental banget sih unsur horornya ya, meskipun pada awalnya nggak kerasa sama sekali. Bercerita tentang seorang pria yang baru saja mengalami putus cinta dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Bali gitu. Sesampainya di Bali, dia menyewa kos dengan harga yang terjangkau tapi cukup jauh dari mana-mana. Di kos ini dia punya teman baru yang ternyata punya interest yang sama dengan dirinya. Tapi udah seminggu yang lalu sejak dia bertemu dengan teman kosnya ini, dan dia nggak pernah ngeliat si teman kosnya itu lagi. Cerita yang ke-9 yaitu judulnya Hidup yang Sangat Berat. Bab ini itu cukup unik karena berkisah dari sudut pandang seekor siput. Selain itu, penulisan di bab ini sama sekali nggak menggunakan huruf kapital di dalamnya. Berkisah tentang seekor siput yang mempunyai sahabat, dan si siput ini kayak punya perasaan gitu sih sama sahabatnya itu. Namun suatu hari dia harus menyaksikan bagaimana dirinya berpisah dengan sahabatnya itu karena ulah manusia yang jijik melihat siput. Bab ke-10 judulnya itu Melupakan Pengingat Diri. Bab ini ceritanya tentang seorang penyanyi dengan nama panggung Ivagi yang mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan dirinya itu jadi gegar otak. Dan dirinya jadi lupa siapa dirinya dan track record dirinya sendiri. Paham gak sih? Terus kemudian keadaan semakin genting karena beberapa bulan lagi ini si Ivagi ini akan merilis album baru ceritanya. Dan si manajer tanpa rasa welas kasih dan tanpa rasa peduli tetap mencecar si penyanyi ini untuk lekas mengingat siapa dirinya. Bab yang ke-11 atau cerita yang ke-11 yaitu judulnya Aroma Masa Lalu. Bab ini tuh menceritakan tentang seorang kasir yang bekerja pada toko barang vintage milik seorang pria bernama Pak Hagen. Toko itu selalu didatangi oleh anak muda yang namanya itu Detro, yang juga suka mengoleksi barang antik. Setiap kedatangannya, Detro selalu bertukar pikiran dengan Pak Hagen. Pembahasannya tuh kayak kemana-mana gitu, sampai suatu saat ada pelanggan lain yang mengeluhkan bahwa barang Pak Hagen menunjukkan kejanggalan. Mulai dari pemutar kaset yang selalu mengulang bagian yang sama, terus kemudian lagu-lagu yang stuck di bagian tertentu, sampai ketika sampai di bagian itu semua listrik jadi mati. Sampai ada suara wanita meminta tolong di pertengahan film yang dijual sama Pak Hagen. Bab yang terakhir alias bab yang ke-12, jujur aku capek banget. Judulnya itu Singgasana Kekal. Bab ini menceritakan tentang seorang yang pernah merasakan banyak kehidupan sebelum kematiannya. Dia pernah jadi wanita dengan usia 65 tahun, terus kemudian dia pernah punya anak dengan keahlian untuk fasih bahasa asing dan yang lain-lainnya.
Nah, dengan pengalaman yang dia punya itu, dia tuh kayak melewati banyak portal menuju cahaya dan telah melihat apa saja simulasi kehidupan di dunia sebelum dia tuh benar-benar mendarat pada jiwa seseorang atau bahkan makhluk hidup yang lainnya. Oke, secara overall aku suka dengan bagaimana cerita ini tuh selalu punya unsur cliffhanger di setiap bagian babnya yang bikin pembaca tuh jadi penasaran dan pengen tahu kelanjutannya. Tapi sayangnya kita nggak bakalan bisa nemuin kelanjutannya, alias kita itu harus menerka-nerka sendiri ending dari masing-masing kisah di dalam sini. Kalau disuruh milih cerita yang paling favorit, aku kayaknya paling suka dengan bab 7 karena di cerita itu benar-benar bikin aku shock, semacam ada plot twist gitulah. Dan lewat cerita itu pula, seperti yang ku bilang tadi, bahwa sosok manusia itu bisa sungguh menyeramkan. Sementara untuk hal yang aku kurang suka, mungkin terletak pada bagaimana cerita ini tuh kayaknya cuma menunjukkan takdir-takdir buruk, paham gak sih? Yang mungkin alangkah baiknya kalau buku ini bisa juga lah menghadirkan kisah yang ceria atau bahagia di endingnya gitu, paham gak sih? Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya memang itu yang pengen ditonjolin sama penulis atau memang itu yang mau jadi ciri khas di dalam Tukar Takdir ini. Dan untuk rating, di sini aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai Tukar Takdir karyanya Valian Budi. Mungkin buat kamu yang sudah baca, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah impresinya terhadap buku yang satu ini. Aku akhiri dulu videonya sampai sini dan kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah.